Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Sungai Maro mengalir dari timur laut tanah Papua ke barat daya dan bermuara di Laut Arafura. Di hilir Sungai Maro inilah denyut nadi kehidupan muncul, dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda di tahun 1902 yang kemudian menjadi ruang tamu paling timur di wilayah Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, yang kemudian dikenal dengan kota Merauke. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga diabadikan menjadi sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Merauke sebagai kota perbatasan memiliki tantangan yang cukup kompleks. Tantangan utama yaitu mempertahankan nasionalisme untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Persoalan ekonomi seringkali menjadi dasar lunturnya rasa nasionalisme di daerah perbatasan. Keterlambatan perkembangan ekonomi seringkali sejalan dengan keterlambatan penguasaan sains dan teknologi dari sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia yang ada kalah bersaing dengan para pendatang, atau justru sumber daya manusia yang seharusnya memiliki potensi pergi meninggalkan wilayahnya. Dinamika berkembangnya Merauke seiring sejalan dengan banyaknya para pendatang, maka berbaurlah beragam etnis walau budaya suku lokal masih sangat dominan. Ragam etnis tersebut sudah pasti akan diiringi dengan keberagaman agama yang dianut masyarakatnya. Walaupun Papua dikenal dengan mayoritas penduduknya beragama Nasrani, namun Islam di Merauke tumbuh pesat dan menjadi salah satu agama yang paling banyak dianut oleh warganya. Sehingga Islam memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat di Merauke. Dengan mengedepankan pendidikan berbasiskan pengembangan akhlak dan kebangsaan, serta kemampuan penguasaan sains dan teknologi, pendidikan pondok pesantren menjadi salah satu alternatif yang tepat. Pondok pesantren An-Najah Yamrah merupakan salah satu jawaban masyarakat Muslim di Merauke untuk memecahkan semua tantangan yang terjadi di Merauke. Melalui visinya memberikan pengajaran sains, teknologi, nasionalisme, zikir, fikir, dan inovatif guna memperkuat tujuan dari misi Pondok Pesantren An-Najah Yamrah, yaitu menghasilkan anak didik yang profesional, berwawasan Islami, berjiwa nasionalisme, menghasilkan anak didik yang mampu menganalisis dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan tugas pendidik, menghasilkan anak didik yang dapat membimbing dan sekaligus sebagai fasilitator. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren An-Najah Yamrah Merauke itu berawal dari pengiriman dai yang diutus oleh Pertamina pada tahun 1986, yaitu Bapak Kiai Haji Mahrus Amin ke Merauke. Pada tahun 1992 beliau mengirimkan Ustadz Khudori ke Merauke dalam rangka merealisasi kerjasama mendirikan pondok pesantren. Diawali dengan mendirikan madrasah diniyah, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian TPA. Selanjutnya melihat perkembangan Merauke yang secara geografis tanah Masjid Raya adalah di tengah jantung kota Merauke, sehingga memungkinkan untuk membuat fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan. Tahun 93 berdirilah secara formal dengan santri 24 anak dan secara keseluruhan berasal dari wilayah transmigrasi. Sampai sekarang santri kita sebanyak 192 yang terdiri dari 122 adalah perempuan, kemudian 70 adalah laki-laki.
Pondok Pesantren An-Najayah Merauke adalah merupakan pondok pesantren modern karena di antaranya adalah perpaduan antara Salafiyah dan Khalafiyah. Kegiatan yang ada di Pondok Pesantren An-Najayah Merauke meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Adapun proses pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren An-Najayah Merauke baik di tingkat Madrasah Tsanawiyah maupun di tingkat Madrasah Aliyah mengikuti jadwal sholat. Kurikulum yang digunakan adalah satu, untuk pendidikan agama kita memakai kurikulum K13, sedangkan untuk pendidikan umum kita memakai KTSP, dan adapun untuk pengembangan diri bagi santriwan dan santriwati adanya kajian-kajian kitab kuning. Kemudian di dalam ekstrakurikuler adanya drum band, muhadoroh, pramuka atau kepanduan, nasyid dan hadrah. Sarana prasarana yang dimiliki di dalam Pondok Pesantren An-Najayah Merauke itu meliputi antaranya lab bahasa, lab komputer, kemudian lab fisika, biologi, kimia, dan kemudian di bidang life skill adanya perkayuan atau furniture. Semua sarana yang kita miliki ini adanya kontribusi dari Kementerian Agama melalui bantuan IDB pada tahun 2004. Prestasi yang didapatkan oleh santri An-Najayah Merauke diantaranya adalah di tingkat nasional kita pernah memenangkan juara 1 di bidang seni budaya yang diadakan di Bandung. Kemudian juara kedua di bidang seni budaya pula yaitu di Batam. Adapun di bidang fahmil Quran kita pernah meraih juara 1 tingkat nasional. Di bidang kepanduan alhamdulillah kita selalu memenangkan juara umum dalam kategori juara umum dan juara terbaik tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Satu-satunya agama yang mengajarkan Hubbul Waton. Pondok Pesantren An-Najayah Merauke mengajarkan pada santri-santrinya untuk mencintai negaranya atau kita sebut dengan Hubbul Waton dengan menggabungkan antara sains dan agama agar sumber daya manusia menjadi generasi muda yang berkualitas yang diharapkan dapat memajukan daerahnya masing-masing dengan menjadi entrepreneur atau menjadikan manusia yang bermanfaat bagi orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai pondok pesantren yang berada di daerah perbatasan, tentu saja dihadapkan pada masalah multikulturisme karena adanya heterogenitas masyarakat secara budaya. Sehingga para santri ditantang untuk mampu menyikapi kemajemukan di daerah perbatasan dengan bijak. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan untuk selalu menghargai pemeluk agama lain dan senantiasa hidup damai, saling berdampingan, serta beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan yang majemuk dan arus globalisasi yang terus mendera dalam batas-batas tertentu dapat mengurangi ketebalan akidah para santri. Oleh karena itu, santri perlu memahami kitab-kitab klasik yang dibacanya dalam konteks kekinian. Saya berasal dari Wakabang. Jarak tempat tinggal saya ke pesantren mencapai 100 km. Tujuan saya masuk ke Pondok Pesantren An-Najayah Merauke ini yaitu untuk memperdalam ilmu agama saya karena di tempat tinggal saya ilmu agamanya sangat kurang. Oleh karena itu saya masuk ke pesantren An-Najayah ini. Orang tua saya sangat mendukung masuk ke Pondok Pesantren An-Najayah Merauke ini karena orang tua saya ingin saya lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya sekarang sudah menjadi Hakim Pengadilan Agama Merauke, setidaknya mempunyai bekal yang cukup sebenarnya
ketika saya belajar di Pondok Pesantren An-Najah Merauke, karena memang di pondok pesantren selain kita mendapat pelajaran-pelajaran umum, kita juga dibekali oleh para guru-guru kita, para ustadz dan ustazah kita, yaitu mengaji kitab-kitab kuning. Salah satunya adalah fikih sunnah dan bidayatul mujtahid. Di situ dibahas berbagai permasalahan, dan itu sangat membantu sekali, karena memang saya sudah pernah mempelajari kitab fikih sunnah itu dulu di Pondok Pesantren An-Najah Yamra Merauke. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, tentunya bermula dari kesederhanaan. Dari pesantren sudah diajarkan sebuah kesederhanaan. Kemudian satu prinsip man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Memang sebuah cita-cita, mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara, terutama untuk persatuan dan kesatuan sesuai dengan visi misi pesantren. Dan alhamdulillah di tempat ini memang ditemukan banyak karakter jamaah haji yang datang untuk mendaftar haji, untuk melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke Tanah Suci. Dan saat ini di tempat kerja saya ini alhamdulillah sudah sekitar 1.900 jamaah yang sudah antri, dan itu salah satu bukti bahwa An-Najah punya peran dalam masyarakat. Dasar-dasar saya sekolah di pondok itu sebagai acuan hidup saya untuk menjadi perawat yang profesional, sebagai aturan-aturan, pedoman-pedoman hidup saya untuk melayani pasien. Bahwasanya kita kembali segala sesuatunya melayani, kemudian dalam pelayanan di rumah sakit itu sendiri harus dengan hati. Jadi dengan saya belajar di pondok, itu menjadi acuan saya, bisa juga melayani, merawat yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kemudian kalau banyaknya pelayanan-pelayanan di rumah sakit sini nggak bertentangan antara meskipun yang kami layanin sendiri di sini bukan hanya satu agama saja yang kami layanin ya, bukan hanya Islam, bukan hanya Nasrani, Buddha dan lain sebagainya, tetapi menjadikan beda-beda agama itu menjadikan suatu keindahan, di mana kita harus berbaur. Tidak ada perbedaan dalam melayani, dia agama Islam ataupun Nasrani dan lain sebagainya. Jadi kita pelayanan harus sama ratakan, semua sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Dasar-dasar yang saya terima di pondok pesantren setelah saya bandingkan di masyarakat itu memang amat sangat luar biasa. Ketika saya menemui masalah-masalah yang ada di masyarakat di daerah-daerah transmigrasi yang memang masyarakatnya itu majemuk, berbagai macam suku di situ, ternyata apa yang diajarkan di pesantren itu membantu saya dalam menangani setiap permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul